Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan UK2, yang mana di sini kita akan membuat decision tree menggunakan rapid manner. Dan di sini saya telah memiliki datanya yang akan kita gunakan, yaitu di mana di sini itu status eh, pembayaran, status kredit. Nah, di sini yang data kita gunakan adalah kalau status ini sebagai variabel utama kita, variabel dependent kita. Dan di sini ada percent income, ada ada annual income, employee length in years, loan amount, historical default, dan juga credit history length. Nah, di sini kita akan memprediksi menggunakan prediksi dan juga testing untuk model Excel-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan nanti diagram proses decision tree-nya itu seperti ini. Yang pertama, kita menggunakan data read Excel, yang mana di sini ada data training juga data testingnya, yang kita akan memiliki atribut dan juga label. Yaitu sebagai atribut labelnya di sini ada status kredit, yang mana berketerangan binominal. Sedangkan untuk yang atributnya di sini kita memiliki menggunakan 5 atribut, yaitu sebagai ada di sini annual income, integer, berstatus integer ya, employee length integer, loan amount integer, sedangkan historical default-nya itu binominal dan juga credit historic length-nya ini integer. Nah, di sini kita akan split datanya, yang mana di sini data yang pertama itu data training dan juga data testing. Data trainingnya itu 80% dan juga data testingnya itu sebesar 20%. Data kita ini memiliki 86 data. Yang kita cleaningkan, data bersih kita itu adalah 86 data. Yang mana 80% dari 86 itu sebesar 68,8. Sedangkan untuk 20% dari 86 data kita itu ada sebesar 17,2. Nah, yang kita ambil nanti itu adalah 69 data untuk data training, sedangkan 20%-nya itu dari data kita tadi itu 17 data itu untuk data testing. Nah, selanjutnya itu kita akan um, menggunakan model decision tree, yaitu model fit. Selanjutnya kita lakukan permodelan, apply model. Selanjutnya itu performance, yaitu akurasi. Kita akan masuk analisisnya ya. Nah, kita lanjut ke di sini rapid manner-nya kita buka dulu. Di sini datanya telah saya sediakan. Kita drag saja ke sini. Nah, setelah kita drag, kita akan melakukan split data. Kita klik di operator split data. Split data, nah ini. Kita drag saja ke sini. Oke, kita klik 2 kali. Nah, di sini rasionya kita add entry. Untuk data kita gunakan 80% tadi ya, berarti 0,8. Selanjutnya kita add entry. Untuk data testingnya itu 0,2 karena 20%. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita gunakan tadi apa? Decision tree ya. Oke. Decision tree. Nah, ini dia. Kita drag saja ke atas ini. Selanjutnya, di sini di parameter di sini nanti kita akan gunakan yaitu yang pertama, analisis kita itu yang pertama menggunakan informant gains, yaitu menggunakan apply running dan juga apply pre-running. Nah, di sini sudah di checklist, kita lanjut saja ke untuk apply datanya. Kita cari di operatornya apply data. Nah, ini yang lampu ini. Kita drag saja ke bawah sini. Oke. Selanjutnya, kita akan performance. Nah, di sini untuk prediktifnya ini, performance itu ada 7, ada classification, ada binominal classification, ada regression juga. Nah, di sini kita karena ingin mengklasifikasikan data kita, maka kita akan gunakan performance classification. Kita drag saja ke atas sini. Nah, di sini kita klik akurasi, karena di sini sudah terklik. Baiklah, dari sini nanti kita akan sambungkan ke split data. Selanjutnya, dari par ini kita akan menganukan ke ekstra. Nah, selanjutnya dari session tree ini mood ke mood.
mode decision tree ke mode apply model. Selanjutnya par ini ke uni ini, habis itu lab ini ke lab di performance. Selanjutnya dari performance ke result, di X ke result. Nah, mood ini kita aplikasikan ke result. Nah, seperti ini. Setelah ini, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari eh, rasio tadi. Kita lihat dulu dari performance factornya. Itu akurasinya itu 94,12%, di mana prediksi sukses bayarnya itu 7, sedangkan untuk yang kenyataannya juga 7, sedangkan untuk yang gagal bayarnya itu 1 dan prediksinya juga 1. Nah, kalau untuk prediksi gagal bayarnya, untuk terus sukses bayar itu prediksinya 0, sedangkan kalau untuk yang gagal bayar itu ada 9. Nah, ini akurasinya 9%, sedangkan kalau untuk classification untuk class previsionnya prediksi sukses bayar itu ada sebesar 87,50%. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kan kita tadi menggunakan nih apply pruning dan juga apply pre-pruning. Yang mana hasilnya tadi kan ini yang menjadi apa namanya itu variabel utamanya yang mempengaruhi itu annual income. Apabila dia di atas, apabila annual income-nya ini di atas 114.000 dolar, maka dia nyatakan sukses bayar. Tapi apabila di bawah itu atau sama dengan itu, maka dia akan mengecek kembali loan amount-nya berapa. Apabila lebih besar dari 1.675, maka dia akan melihat kembali annual income-nya berapa. Apabila di atas dari 97.500, maka dia lihat loan amount-nya kembali. Nah, ini sedikit ribet ya, karena berbolak-balik pengecekan. Kan banyak prediksi ya di sini ya. Ada kayak historical default, credit history, employment. Nah, sedangkan yang berpengaruh cuma annual income-nya, loan amount, cuma itu. Tapi yang lainnya yang kita gunakan tadi yang di data ini, ada annual employment length-nya, historical default-nya, credit history length-nya tidak berpengaruh. Nah, dia cuma berpengaruh annual income, loan amount. Nah, sedangkan kalau untuk yang lebih kecil dari 1.675, maka dinyatakan sukses bayar. Tetapi ini distributionnya juga sedikit, cuma 3 sukses bayar dan 0 gagal bayar. Rasio totalnya itu cuma 0,35%. Nah, kalau untuk yang annual income tadi, apabila dia di bawah dari lebih kecil dari 97.500, maka dia nyatakan langsung dinyatakan gagal. Ini sangat terlihat jelas ya. Tapi apabila dia lebih tinggi, maka dia 97.500, dia akan mempertimbangkan kembali loan amount-nya gitu. Dan di sini juga nggak ada perbedaan antara dia gagal bayar dengan sukses bayar. Nah, kita coba untuk bagaimana apabila dia menggunakan analisis um, tanpa apply pruning dan juga apply pre-pruning. Nah, kita lihat ya. Performance factor-nya masih sama, 94,12%. Nah, ini juga ini kita jumlah yang kita analisis kan sebesar 17 data. Ini 17, ini ada 9, ini 1, ini 7. Nah, bagaimana dengan uh, modelnya? Ini masih kayak menjadi variabel utamanya masih annual income ya. Dimana kalau dia lebih besar dari 1014 114.000 dolar ini, dia akan mempertimbangkan kembali bagaimana kredit historis lengthnya. Apabila kredit historis lengthnya itu lebih besar dari 2.500, maka dia dinyatakan sukses bayar. Tetapi apabila tidak, maka dia akan mempertimbangkan kembali employment length in years-nya. Nah, apabila dia lebih besar dari 8 tahun, lebih tinggi dari 8 tahun, maka dia akan mengecek historical default-nya. Nah, apabila iya historical default-nya, maka dinyatakan sukses bayar. Tetapi apabila no, maka dia akan mempertimbangkan kembali nih. Nah, ini timbangannya
hasilnya itu hampir sama, juga nggak terlihat beda gitu kalau saya lihat di sini ya. Nah, kalau untuk yang apabila tadi annual income-nya itu lebih kecil dari 114.000 itu, maka dia akan mempertimbangkan loan amount-nya. Nah, apabila loan amount-nya ini di atas dari 1.675, maka annual income-nya dipertimbangkan. Nah, annual income kemudian menjadi tolak ukur pertama. Nah, di bawah ini maka masih mempertimbangkan lagi, masih menjadi pertimbangan. Apabila annual income-nya ini di bawah dari 97.500, maka dia langsung dinyatakan gagal. Ini sangat terlihat jelas ya. Tapi apabila dia di apa namanya tuh di atas dari 97.500, maka dia mempertimbangkan alignment-nya lagi. Kalau dia oke, nah ini apabila dia di atas 31.500 dinyatakan gagal bayar, tapi apabila dia di bawah dari 31.500 maka dinyatakan sukses bayar. Oke, kita cek bagaimana kalau dia menggunakan analisis dari Gini Index tanpa apply running dan juga apply pruning. Oke, kita lihat performance factor-nya. Nah, performance factor-nya masih sama seperti yang tadi, performance tadi. Di sini dapat kita lihat ada perbedaan antara information gains dengan Gini index, yaitu terletak pada hasil dari diagramnya, yang mana ini kan kita lihat annual income-nya, itu apabila dia di bawah dari $114.000 itu akan mempertimbangkan kembali yaitu loan amount-nya. Nah, kalau untuk dari information gains itu dia apabila dia di atas dari 1.575 maka akan mempertimbangkan annual income-nya. Sedangkan kalau untuk dari Gini index itu mempertimbangkan employment length-nya terlebih dahulu, employment length in years-nya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kalau untuk yang apa tadi kan langsung tuh annual income, kalau untuk yang Gini index itu dia mempertimbangkan kembali dulu employment length-nya, baru nanti apabila dia di atas 9 employment length-nya maka dia sukses bayar, tapi apabila dia di bawah 9 maka dia akan mempertimbangkan annual income-nya sama seperti yang di atas information gains. Nah, itulah perbedaannya antara information gains dengan gains index. Secara keseluruhan untuk hasilnya dari decision tree ini, yang mana performance dari information gains, Gini index dan juga gain ratio ini sama. Untuk performance yang menggunakan pruning dan pre-pruning yaitu ada sebesar 94,12%, sedangkan untuk tanpa pruning dan juga pre-pruning itu juga 94,12%. Jadi di sini nggak ada terlihat perbedaan hasil saya bahwa antara pruning dan juga pre-pruning menggunakan pruning dan juga tanpa menggunakan pruning dan pre-pruning tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya bahwa kita menggunakan data tadi itu nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, nah di sini dapat kita lihat secara jelas antara diagramnya. Di sini juga saya telah letakkan hasil analisis saya antara ID3, CAR, dan juga C4,5 ini. Oke, mungkin sekian dari UK saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.